Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram meskipun ada hasilnya, meskipun sembuh. Kalau penyakitnya parah ini coba minum khamr 1 gelas saja, sembuh insya Allah. Setelah sembuh berhenti minum khamrnya. Khamrnya khusus, ada toak khusus untuk pengobatan. Muslimin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, idza waqa'ad dubabu, apabila jatuh, yaitu lalat. Jadi kalau lalat itu jatuh, fi syarabi ahadikum au fi sirabi ahadikum, pada minuman salah satu kalian, fal yaghmishu summa liyanzihu, maka hendaklah dia itu menenggelamkannya, mencelupkannya. Kalau bahasa Jawanya mendelepkannya, ngaten nggih. Didelepaken ngaten. Summa liyanzihu, kemudian hendaklah mencabutnya. Hendaklah mencabutnya, menariknya. Bahasa Jawa mboten keren nggih, mengentaskannya. Monggo dintas ngoten. Napa sing luwih eca ngoten? Dintas. Hendaklah dia itu mencabutnya atau menariknya, didelepaken terus dintas ngoten maksudnya. Diambil. Fa inna fi ahadi janahaihi daun, karena sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya itu ada penyakit, ada racun. Ada racunnya, ada penyakitnya. Salah satu dari dua sayapnya lalat itu. Ini tidak disebutkan salah satunya itu sayap kanan apa sayap kiri. Tapi salah satu dari sayap nyamuk, sayap dubab tadi, lalat. Wa fil akhar sifaun, dan pada salah satu sayap yang lain itu terdapat syifa, terdapat obat. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada, dan beliau menambah di dalam riwayat Abu Dawud itu, beliau menambah hadisnya ada tambahan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, dan sesungguhnya akan menjaga dengan sayapnya yang padanya itu ada racun, ada penyakit. Jadi salah satu dari sayapnya itu sebagai penawar, yang satu sebagai racun yang mendatangkan penyakit-penyakit, nah, sedangkan sayap yang lainnya itu sebagai penawarnya. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Islam itu menerangkan, mengajarkan tentang semua persoalan kehidupan, termasuk dalam urusan kesehatan, dalam urusan kebersihan, dalam urusan penjagaan, dan juga dalam urusan pengobatan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, atau Rasulullah SAW beliau itu bukan seorang dokter. Rasulullah itu bukan dokter, tetapi beliau mengerti tentang ilmu kesehatan.
dan sumber ilmunya datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberitahu oleh Allah, diajari oleh Allah. Dan ini hak, ini adalah kebenaran. Yang harus kita percayai, yang harus kita yakini. Dan memang sudah terbukti apa yang ada di dalam hadis ini. Di masa kita ini sudah terbukti kebenarannya. Sudah diuji coba kebenarannya dan betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza waqa'ad dubabu fi syarabin aw ta'amin fayajibu ghasmuhu fihi. Dalam hadis ini kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di tengah-tengah kita saat kita minum atau saat kita ini makan, kemudian datang lalat. Ini kan musim hujan, biasanya lebih banyak lalat bertebar di sekeliling kita ini. Lalu waktu kita makan, lalatnya ikut makan. Tak tahu cara makannya bagaimana, ikut nemplek tengeriku. Kita di situ juga ada minuman, lalatnya ikut minum, ikut andil. Ya, banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita ini makan dan minum bersama dengan lalat. Padahal lalatnya tidak pernah diundang. Kita hus-hus, kita gusak-gusak gitu, lalatnya tetap datang. Nah, kalau menurut salah satu dokter yang pernah menasihati saya, termasuk di antara penyebab kenapa orang itu terkena penyakit tipes. Salah satu penyebabnya itu adalah karena gaya hidup dalam urusan makan dan minum tidak pernah kita perhatikan. Ada makanan minuman yang didatangi oleh lalat, makanan minuman itu kita makan, padahal itu bekas dari makanan minumannya lalat itu. Di situ terdapat bakteri-bakteri yang ada, yang masuk. Kalau tadi dikatakan ada racun, jadi ada bakteri, ada yang merusak kalau kita konsumsi pada tubuh kita ini, sehingga menyebabkan salah satunya ada yang mengalami penyakit tipes. Itu kenapa ya? Karena itu tadi. Makanya kalau kita di rumah kita, di dapur kita itu ada makanan-makanan, kita jaga itu, kita tutupi, jangan sampai lalat-lalatnya ikut andil makan. Kadang kita tidak tahu makanan minuman kita dinikmati oleh lalat. Kemudian sesudah itu kita biasa saja gitu. Kemudian kita makan, kita minum, padahal membawa dampak madharat. Jadi ada bahaya yang mengancam tubuh kita yang mungkin tidak kita sadari. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita ini, menerangkan kepada kita bahwa pada salah satu sayap dari lalat itu ada racunnya. Kalau masuk kepada minuman kita atau makanan kita, minuman kita itu, lalat itu kita masukkan, didelepakan. Jadi didelepakan. Nah, itu dikatakan oleh Nabi SAW itu salah satu dari sayap yang lain itu akan menjadi penawar, menjadi obat. Masya Allah. Wa tarahahu, kemudian membuangnya, jadi melepas kemudian dibuang. Maka dikatakan oleh ulama, li'anna dzubaba fi ahadi janahaihi syifaun wa fil akhar daun. Karena sesungguhnya pada lalat itu, pada salah satu dari dua sayapnya itu terdapat obat, dan pada salah satu dari sayapnya yang lain itu terdapat racun. Sehingga kalau terjadi demikian, racun itu ya harus diobati karena mendatangkan penyakit. Dan juga kita ketahui di banyak hadis yang menerangkan
Tidak hanya persoalan ini saja, tapi hal-hal yang lain yang perlu untuk kita perhatikan, yang diajari oleh Allah dan Rasul-Nya dalam urusan makanan. Kita disuruh untuk memperhatikan, termasuk perkara ini perlu kita perhatikan, karena ini adalah makanan dan minuman yang membawa dampak apakah kebaikan tubuh kita atau keburukan bagi tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Fal yanzuril insanu ila ta'ami." Supaya manusia itu memperhatikan dalam persoalan makanannya, dalam urusan makanannya, termasuk halal haramnya, termasuk kebersihannya, termasuk baik dan buruknya makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena sebagian besar dari kalangan kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan persoalan makanan ini. Pokoknya menurut apa yang kita lihat itu baik, enak, akhirnya mengikuti rasa. Itu yang terjadi pada kita, tidak mengikuti kebaikan atau manfaat. Yang dipilih itu adalah rasa. Sing penting enak. Leres mboten niku? Yang penting enak ngoten niku. Sing penting enak ngoten niku. Makanan tidak sedap kalau tidak pakai micin, micinnya ditambahi. Silakan lihat Pak, Ibu-ibu kalau beli bakso atau beli mie pangsit atau mie ayam. Ada sebagian dari kalangan para penjual atau pedagang itu, jadi masaknya sudah dikasih penyedap, ngoten nggih. Nanti waktu penyajiannya masih dikasih lagi yang namanya penyedap tambahan, tidak tanggung-tanggung, 1 sendok plek. Apa komentar baik penjual atau pembeli? Sing penting enak, yang penting enak. Dikasih 1 sendok mentah tanpa diolah, micinnya itu subhanallah, masya Allah. Enak iya, tapi di kemudian hari yang akan datang itu akan mendatangkan balak, yang akan mendatangkan akibat yang kita sendiri sebenarnya menolaknya. Nah, sehingga ditemukan kalau di kedokteran atau di rumah-rumah sakit diterangkan itu, karena banyaknya konsumsi seperti itu, akibatnya ini terkena penyakit kanker, ini terkena penyakit ini dan itu, ngoten. Bahkan kalau orang sudah terkena penyakit kanker, ngoten niku, ketika konsumsi penyedap-penyedap, perasa-perasa, pemanis-pemanis, ngoten niku, itu sebagai penyubur penyakitnya, bertambah subur dan berkembang. Itu yang banyak tidak diketahui. Nah, di sini kita diajari oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa kita kaum muslimin itu supaya hidup sehat, supaya kita hidup itu dalam keadaan kuat fisik kita ini. Nah, maka kita belajar Al-Quran dan Sunnah, kita akan diajari oleh Allah dan Rasul-Nya. Nanti di dalam banyak kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lain. Nah, di situ ada bab, ada kitab yang berjudul itu Babut Tib, bab yang membicarakan tentang masalah pengobatan. Jadi pengobatan secara fisik atau pengobatan secara mentalnya, rohaninya. Islam itu sempurna. Disebutkan di dalam Al-Quran itu wasifaun. Al-Quran itu adalah obat. Jadi obat secara fisik juga obat secara batin. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerangkan tentang masalah pengobatan itu, tadawau, berobatlah kalian. Tetapi wala tadawau biharomin, jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram, meskipun ada hasilnya, meskipun sembuh. Kalau penyakitnya parah ini, coba minum khamr 1 gelas saja, sembuh insya Allah. Setelah sembuh berhenti minum khamrnya. Khamrnya khusus, ada toak khusus untuk pengobatan. Nah, kemudian juga ada obat-obat yang diracik, dibikin
sing lembut wonten lho napa jenenge diserbuk wonten niku. Obatnya dari kalajengking yang sudah digoreng misalnya. Obatnya dari ular, obatnya dari dagingnya harimau, obatnya dari ini. Wala tadawau bi haram, tidak boleh kita ini berobat dengan sesuatu yang haram. Hati-hati. Sebelum kita makan, lihat dulu apa yang kita makan. Sebelum kita minum obat, lihat dulu obatnya itu ada unsur haramnya apa halalnya. Karena kita dilarang wala tadawau bi haramin, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau saya tidak tahu, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak tahu obat-obat yang beredar yang secara formal, secara medis itu bahan-bahannya murni halal atau haram. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Karena memang juga ada obat-obat itu yang bercampur dengan sesuatu yang haram. Kalau obat itu bercampur dengan sesuatu yang haram, kita tahu, kita mengerti, nah kita ini harus meninggalkannya. Kenapa? Dilarang oleh Nabi wala tadawau biharamin. Wala tadawau biharamin. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dan kita perlu banyak belajar. Semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar Al-Quran, demikian juga belajar hadis-hadis Nabi. Makanya kita perlu mengurutkan, karena kalau tidak mengurutkan ya tidak tahu kita ini. Kalau kita ambil misalnya sebagian, kita ngaji sebagian, comot sebagian, tidak kita program secara urut, dibaca hadisnya secara urut, kitab-kitabnya dibaca secara urut, ya belum atau kurang sempurna dalam mempelajari din ini. Karena sumbernya sudah jelas Al-Quran. Semua Al-Quran harus kita pelajari dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari kitab-kitab hadis dari awal sampai akhir. Kita perlu sabar dan kita juga perlu istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, wujubu ghamsid dubab fil ina idza waqa'a fih summa tarahahu. Wajibnya bagi kita kaum muslimin untuk mencelupkan, menenggelamkan lalat tadi yang menempel pada wadah. Kalau disebutkan pada minuman kan berarti benda sail cair. Tapi tidak hanya benda cair, jamit, benda padat pun, wadah-wadah atau makanan-makanan, kemudian ada lalat. Nah, supaya kalau pada makanan kita ambil makanan itu ya, yang sing ditempel ini ditempel lalat nih, kemudian tidak usah kita konsumsi karena itu akan mendatangkan madharat kepada kita. Kan ini hal yang kurang diperhatikan. Malah mau laler wis ndak apa-apa ngoten niku. Apalagi teng mriku wonten jajan ote-ote, tahu isi, kegemaran kita nih dirubung ngoten niku. Dirubung kalih laler. Ini kula jenengan sakjane nggih, ngapunten nggih Bubuk nggih. Sing blanja-blanja sakjane ngoten. Kados iwak-iwak ngoten dirubung kalih laler. Pedagang kudu sering napa niku? Ngoten niku sampeyan emplek ngoten niku. Masyaallah ngoten niku. Ten tengene tuku biasanya banyak ikan-ikan ngoten nggih. Ikan-ikan itu ampleki kalih laler ngoten. Nah, kalau masih bahannya mentah masih bisa diolah untuk dibersihkan penyakit dan racunnya. Tapi kalau bahannya itu sudah matang siap saji, nah itu yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga wa annal ma'al qalil la yanjus idza mata fihi mala nafsalahu sa'ila. Jadi air yang sedikitnya berkaitan dengan bab yang kita pelajari. Kok masalah ini dikaitkan dengan bab air itu bagaimana? Ini kaitannya. Kalau air pada minuman yang sedikit tadi itu meskipun dicelupkan lalat itu, setelah itu lalatnya kita buang, bukan airnya yang kita buang. Itu Rasulullah mengajari kita hidup zuhud. Sesuatu yang masih bisa diambil manfaatnya jangan dibuang. Buanglah lalatnya saja, tapi celupkan terlebih dahulu, buanglah lalatnya karena air itu sudah netral, sudah bersih, sudah suci, siap untuk dikonsumsi, tidak ada masalah.
Jadi airnya itu tidak apa-apa untuk kita manfaatkan, tidak usah kita buang. Ngoten niku. Kita ngajari untuk menghormati apa yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan dengan air itu. Sesuatu dari air yang masih bisa mendatangkan manfaat kebaikan bagi kita, supaya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang bagi qatlud dzubab ittiqa dararuhu. Jadi layak dan pantas kita ini untuk ya dibunuh aja ndak apa-apa. Lalat itu dibunuh aja. Tujuannya apa? Untuk menjaga madharatnya. Jangan sampai madharatnya lalat itu nanti datang kepada kita. Sesuatu yang madharat dihilangkan dengan cara kita bunuh. Atau tidak tahu kita tempeli dengan sampai mati, atau kita tepuk, atau kita nopo ini terserah konten itu. Itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan, karena di dalam hadis ini juga menerangkan demikian. Nah, kemudian kita juga dapati di dalam hadis ini berarti menunjukkan wa annahu yuhramu aklud dzubab. Maka lalat itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Lalat itu tidak boleh untuk dimakan. Jadi menunjukkan haramnya. Kenapa demikian? Karena apa? Kasir minad doror. Banyak madorotnya. Sesuatu yang antara manfaat dan madorot, kalau ditimbang-timbang, kalau dipilih-pilah itu, ternyata madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi madorotnya 100%, tidak ada manfaatnya, maka jatuhlah hukum itu pada hukum yang haram. Jatuhlah hukum itu pada hukum haram. Dan ini juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Sesuatu yang banyak madharatnya, manfaatnya cuma sedikit saja, hukumnya haram. Seperti judi dan minum khamr. Manfaatnya ada, tapi madharatnya lebih besar. Sehingga tidak boleh kita orang yang beriman, sing penting lah enek manfaate, ngoten. Masih otah enek madharati. Termasuk juga jamaah sekalian, bagaimana dengan rokok, merokok, ngoten niku. Monggo dipikir saestu niku, manfaat dan madharatnya itu lebih besar mana? Itu yang perlu untuk kita renungkan. Karena sesuatu yang kasir minad doror, sesuatu yang banyak dari madharatnya daripada manfaatnya, itu jatuhlah hukum itu pada haram. Satu hadis yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.